Saya kira saya akan minta Mas Edward sama Pak Muzamil untuk menambah ya, tapi saya ingin bareng-bareng merumuskan apa tuh yang terjadi pada kita ini, terutama pada ibu-ibu itu. Pertama gini, Bu, ada bedanya enggak air susu hasil dari seorang ibu dengan nutrisi tinggi, gizi yang baik, dengan ibu biasa yang makannya sederhana, mungkin gelandangan bahkan? Kira-kira ada nggak bedanya itu? Tidak ada. Jadi menurut Anda ajaib enggak air susu itu? Wis kowe mangan apa wae, gizine dhuwur apa ora, pokoke mengkere gelandangan hasil air susunya sama. Jadi ini keajaiban dari Allah. Lah kok kowe ora gelem nrimo iki lho? Piye to kowe iki? Piye to kowe? Kok ora gelem nrimo ajaib dari Allah itu piye siji ya? Kan keajaiban. Air susu ibu itu keajaiban, melebihi Borobudur. Borobudur disebut keajaiban coba. Ku menggawenan tumpuk-tumpuk watu. Air susu itu ciptaan Allah langsung. Neng kowe ibu-ibu lebih percaya kepada pabriknya manusia daripada kepada karya Allah. Ngene iki nek diterus-teruske ngene iki jenenge muslim apa kafir? Aslinya loh ya, saya bukan judging, bukan saya menilai, tapi namanya apa? Kalau gini jelas biru, gini jelas hijau, kan gitu ceritanya. Ya, meskipun tergantung siapa yang ngomong gitu ya. Tapi kan, lu gimana sih? Kamu setengah mati cari uang, setengah mati cari sukses, setengah mati cari berkah, setengah mati. Loh, kamu itu ndak minta dikasih air susu yang ajaib, kok kamu tolak? Dan kamu cinta anakmu tapi kamu tidak kasih air susu. Kowe iki cinta apa ora karo anakmu? Piye to janjane ibu-ibu iki? Bagaimana tuh sebenarnya? Itu satu. Kan sudah jelas Ibu Dini tadi mengatakan 5 hari pertama air susu ibu itu yang paling sakti. Saya tidak bisa menjelaskan secara ilmu kedokteran nama-namanya, tapi pokoknya nek 5 hari pertama itu tok saja disusoni, itu sudah melebihi 1000 liter susu formula, tidak tertandingi. Karena kui kodo karo itu bajin kue tangi turu, ojo wudhu se, ojo kumuse, kui langsung ya dilaten kok nggo maraske apa-apa. Udah itu bajin itu asli, biar gue rada kabur ya tangi turu langsung ya basir biar nunggu ya, biar pecah maksudku ya, masing hatinya ora ikhlas. Jadi teman-teman, kenapa manusia ini diberi rezeki kok tidak mau, diberi keajaiban Allah kok tidak mau, itu piye? Sementara kamu setengah mati cari duit tidak halal, setengah mati kamu nyikut-nyikut kancamu, setengah mati kue sopo untuk Indonesia, gue baligo gede banget cukup dalam rangka sukses, tapi Allah kasih keajaiban tidak mau terima. Padahal kerugian medis, kerugian kesehatan, kerugian spiritual, kerugian kecerdasan, kerugian segala macam dalam diri manusia menimpa si bayi itu kalau kamu tidak susui. Maka Allah langsung loh, ayatnya enggak pakai tafsir loh, hendaklah ibu-ibu menyusui bayinya selama 2 tahun kalau ingin mendapatkan kesempurnaan. Kowe iki piye to? Kowe iki cacat asline. Allah membikin kamu sempurna dengan air susu ibu, kok kowe ora gelem? Iki gara-gara lagu Pok Ami Ami. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana ada bayi siang makan nasi? Mesti bapake kuwi karepe iki. Oke ya. Jadi dua ya, jadi sudah jelas. Bisakah ciptaan Allah yang ajaib yang bernama air susu ibu ini ditandingi oleh teknologi secanggih apapun dari manusia? Tidak bisa. Loh, kok kowe malah milih gaenane menungso? Kowe iki dikai daging seger, anget, kebul-kebul, milih batang iki piye? Piye kowe iki? Milih batang kowe. Piye to kowe iki? Ora
Jadi kowe iki nek ibu ora nyusui kowe ora berhak dicayang karo anake. Kowe dudu ibu, kowe ora nyusoni aku. Kan gitu, betul enggak? Perkara keindahan itu kan soal konsep bapaknya. Ada sesuatu yang indah hanya karena rupa, ada sesuatu yang indah karena fungsi. Betul enggak? Piye to kowe iki? Piye to konsep keindahanmu kok stratum 1 ya, Bang? Strata 1. Gini Mas, makanan yang enak itu bukan yang enak di lidah, tapi yang enak di kesehatan. Kan gitu konsepnya. Jamu, ya jamu pahit ya. Ojo terus kok gue pengen energi kok pahit ya, ora penak. Ning nek gue merasake pahit iki sehat, glek dadi penak. Itu tergantung konsepnya, gitu ya. Menungso kok tergantung gula, tergantung jamu. Menungso kudune tergantung cara berpikirnya. Begitu kue iki sehat, kok ombe penak. Karena lebih enak kesehatan daripada legi. Ora ono iki rumus kaya ngene iki. Lebih enak mana sehat apa legi? Ora ono to iki. Enak sehat toh. Legi para pahit ora menjadi nomor 2 karena yang nomor 1 sehat. Nah ini dilanggar sama orang sekarang karena saking materialistiknya, saking tidak mengertinya kehidupan. Milih pabrik timbangan, pabrik manusia timbangan Gusti Allah kan gitu. Diberi rizki kok nolak, rizki ajaib lagi. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Kalau menyusui bukan kewajiban, itu rizki untuk anakmu, untukmu dan untuk masa depan seluruh keluargamu. Kok enggak mau itu? Aku bangga punya istri Mbak Novia karena dia tidak pernah tidak menyusui anaknya selama 2 tahun. Dan aku ngalah. Iya, ujungnya anak. Yuk, gitu ya. Liwat, oh anakku bisa nyusu ya wes. Loh, lagi ben seneng hati ini. Iya Bu ya, jadi itu pertanyaan saya. Satu, ini bukan soal kewajiban, ini keajaiban diberikan gratis tanpa kamu ngapa-ngapain, langsung keluar air susu yang ajaib. Kok orang gelem, mulu kok jadi terus no anaknya ini piye? Itu tidak paham saya. Saya tidak marah, saya tidak paham. Berarti belum menungso. Nek menungso nganggo akal dong. Ini keajaiban dari Allah. Ini Pak Muzamil nanti menambahi ya. Jadi dia umur 19 tahun udah nikah dia. 19 tahun, saya 25. Nanti Pak Muzamil menambahi soal Halimah As-Sa'diyah, tapi saya tambahin sedikit. Jadi tidak harus kamu sendiri menyusui. Makanya saya usul di KR itu usul ada profesi menyusui, boleh enggak itu? Profesi menyusui. Loh, enggak apa-apa. Kenapa ibu-ibu datang ke rumah sakit, ada nggak bayi yang putus susu? Ibu, saya siap menyusui. Kan begitu. Profesi menyusui seperti Halimah As-Sa'diyah yang menyusuikan yang Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti Pak Muzamil akan cerita kenapa Halimah As-Sa'diyah dipilih oleh Kanjeng Nabi dan Bu Aminah untuk menyusui Muhammad. Ada pertimbangan akhlak, pertimbangan poi ibu iki Halimah itu wongnya jujur, wongnya apik. Tapi saya tambahi satu dimensi. Rasulullah itu keluarga ningrat sebenarnya. Dia dari keluarga besar Bani Hashim. Jadi dia tuh priayi ora kaya kowe, ora kaya. Nah, orang hidup di kalangan orang kaya itu manja, tidak tangguh, ya, segala sesuatu ada. Maka kalau disusui oleh ibunya sendiri, dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang tangguh. Maka dicari orang yang kerja keras, ibu yang tangguh, ibu yang perkasa. Itulah Halimah As-Sa'diyah, kerja keras tiap hari di padang pasir. Maka menyusu air susunya Halimah As-Sa'diyah, Muhammad menjadi manusia yang sangat tangguh. Jadi gue nek duwe anak, gue lek wong desa sing bener golek kayu angkut-angkut,
cari wanita sing senengane menek klopo. Lah iya gitu. Berarti dahsyat anakmu sok-sok gitu loh. Ini beneran. Di luar itu anak bayi yang menyusu susu bukan ibu, dia tidak mendapat sentuhan jari-jari, dia tidak mendapat usapan, dia tidak mengalami aura kasih sayang seorang wanita, dia tidak mengalami rohani, dia tidak punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin nek nyusu ibune dhewe, nyusu terus diteruske tekan malaikat, tekan Allah. Nek kue susu pabrik, nyusu ngene iki ngedot tekan pabrik. Yuk, wasilah kok nang pabrik ya kan? Oke, sebelum Pak Muzamil Mas Edot tambahin, monggo Mas. Mbak Fia dulu. Sedikit pertanyaan aja. Kan alasan utama tidak mau menyusui itu apa, Mbak Dini? Ada yang memang tidak mau menyusui, ya karena tidak mengatakan pada saya, tapi secara implisit memang karena perubahan bentuk dan itu akhirnya terus menimbulkan, karena sudah rejection duluan, akhirnya menjadi tidak terdorong. Dan ASI itu kan karena keinginan, karena pikiran, karena hati. Jadi kalau hatinya sudah menolak, maka dia juga akan sulit. Kalau kondisi lain yang memang tidak bisa menyusui itu tapi tetap ada ya? Hampir saya tidak pernah menemui ibu yang ASInya betul-betul tidak keluar. Ada mungkin hanya 0,sekian% yang kelainan di mana memang tidak ada kelenjar air susu ibu pada ibunya. Tapi saya tidak pernah menemui itu. Itu secara teori saja. Berarti sebetulnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Bahkan terakhir yang saya sangat agak sedih karena jadi tidak mau menyusui itu tidak hanya pada kalau kita berpikirnya pada menengah ke atas. Tidak. Pada kalangan menengah ke bawah itu bahkan ada terbalik, lebih bangga kalau misalnya pakai susu A, B, C, D seperti itu. Oke. Sebelum Mas Edot ya, tadi kan Bu Dini bercerita kalau seorang wanita hatinya memang sudah tidak mau menyusui, maka tidak ada mekanisme dalam kelenjar-kelenjarnya untuk memproduksi air susu ibu. Sekarang kalau Anda ngomong hakikat, sebenarnya anak itu menyusu susu apa menyusu hatinya ibunya? Dia mendapatkan cairan apa nomor satu dia mendapatkan cintanya? Jadi orang yang tidak mau menyusui adalah orang yang tidak mencintai, tidak memberikan cintanya kepada bayinya. Karena sebenarnya air susu itu keluar dari hatinya yang mencintai, kan gitu. Gitu ya. Iya maksud saya. Jadi gimana kalau cinta kok ditolak, anak kok tidak dicintai gitu ya. Orang yang tidak menyusui adalah orang yang tidak memberikan cintanya kepada anaknya, karena air susu itu bancar karena dasarnya adalah ghirah, cinta dia kepada bayinya, kan gitu. Jadi ini hakikat ternyata bukan syariat gitu. Silakan Mas Edot.